saya Julfan Saiful Bahri sebagai Ketua Umum Aspeptindo. Salah satu ya, mungkin satu-satunya asosiasi yang dibentuk oleh undang-undang. Semua yang mendapat izin dari Bapepti wajib menjadi anggota Aspeptindo asosiasi. Itu ada di undang-undang dan Perka nomor 111. Kita pengurus asosiasi ya bukan ditunjuk sebagai pemimpin ya, tapi ditunjuk sebagai perwakilan sebenarnya. Yang mewakili semua industri perdagangan berjangka ya, memberi anggotanya ya, lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat tuh. Kita nggak tahu jika jadi kalau yang menyatakan transaksi apapun tanpa ada risiko patut dicurigain. Bantuan aja, hati-hati teman-teman kalau yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan. Nah, ada DODC dan kita di Aspeptindo tahu nih. Hari ini kita akan ngobrolin topik penting seputar dunia trading, tapi dari sisi peran asosiasi, ya, terkait edukasi, kemudian peran terhadap support pendukung dari asosiasi ke para anggotanya, pialang berjangka. Nah, saya sudah kedatangan Pak Zulfan. Selamat datang Pak Zulfan. Selamat datang. Assalamualaikum. Nah, oke. Jadi kita ngobrol santai Pak terkait nanti peran asosiasi. Nah, tapi sebelum itu, saya mau tahu dulu nih latar belakang Pak Zulfan. Awal mulanya seperti apa dan sudah berapa lama, mungkin boleh diperkenalkan, silahkan Pak. Terima kasih, ya tak kenal maka tak sayang. Ya saya perkenalkan dulu nih, nama saya Julfan Saiful Bahri. Biasa teman-teman manggil saya Bang Z. Nah, alhamdulillah dan doakan saya semoga istiqomah. Saat ini saya diberi amanah memegang Ketua Umum Aspeptindo. Nah, di samping itu juga saya berprofesi sebagai seorang advokat. Di samping itu juga saya melaksanakan tugas sebagai arbiter di Badan Arbitrasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAKTI yang kita bisa kita kenal dalam menangani perkara-perkara di industri perdagangan berjangka komoditi. Demikian. Berarti banyak banget ya, sekaligus advokat, arbiter juga ya Pak ya. Yang penting semuanya sesuai dengan porsinya mungkin ya Pak. Iya, selagi diberi kesehatan, ya nggak ada salahnya saya mencari pahala, membantu dan mendukung teman-teman juga, mendukung kita semua nih di industri PBK. Ini yang mungkin moto saya, membantu orang. Siap Pak. Nah, tadi kan Pak Zulfan juga sudah notice nih, Aspeptindo. Nah, mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu nih, Aspeptindo itu sebenarnya ngapain sih Pak gitu. Baik. Aspeptindo singkatan dari Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Nah, Aspeptindo asosiasi salah satu ya, mungkin satu-satunya asosiasi yang dibentuk oleh undang-undang. Asosiasi lain mungkin nggak ada undang-undang, tapi ini dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 10 dan oleh Bapepti ya sebagai otoritas kita diberi amanah. Asosiasi itu adalah wadah, ya salah satu wadah yang menghimpun ya semua anggota-anggotanya yang tentunya telah memperoleh izin dari Bapepti ya saat ini untuk bisa menjalankan perannya membangun, mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi khususnya. Berarti tadi membangun, menjalankan lebih terfokus di industri perdagangan berjangka komoditi. Nah, kalau dari sisi etika dan standarisasi gitu ya, gimana cara Aspeptindo untuk menjaga itu gitu? Terkait dengan etika sendiri kita di namanya asosiasi ya, kan tentunya juga ada aturan peraturan organisasi yang harus ditaati oleh anggotanya. Nah kita sudah ada namanya kode etik. Ya, kode etik itu disusun oleh Aspeptindo untuk para anggotanya. Nah, yang mana kode etik itu berfungsi sebagai ya hal-hal yang sebagai acuan kepada para anggotanya agar tetap berpedoman mentaati kode etik yang ada di Aspeptindo. Nah, sebagaimana juga anggaran rumah tangga kita susun seperti itu. Nah, tentunya dalam menyusun kode etik itu kita bagaimana kita kemas sedemikian rupa agar organisasi ini bisa berjalan, ya, menguntungkan semua pihak, ya, seperti itu. Dalam penerapannya, nah, untungnya alhamdulillah nih belum ada yang pernah dikenakan sanksi etik. Jadi artinya masih industri kita masih keren nih. Belum ada yang walaupun kami berhak ya memberikan sanksi kepada anggotanya. Baik Pak. Nah, kemudian
salah satu peranan Aspeptindo juga kan mungkin menjaga ya kestabilan dari ya industrinya seperti apa berjalan dengan baik gitu kan. Ya. Nah, terus kalau dilihat tentunya kan harus dibarengi juga dengan SDM para anggotanya, ya kan? Nah, apakah ada penanganan treatment khusus gitu bagaimana cara menjaga itu atau terkait di SDM sejauh ini kondisinya seperti apa di Indonesia? Kalau ngomong SDM kita ya khusus dulu deh seperti ini dulu. Pertama, selain dari pengurus, tentu kita itu sudah ada namanya komite. Ya, Okay. ada komite pendidikan dan pelatihan yang bertugas memberikan edukasi kepada anggotanya, bahkan kepada masyarakat. Silakan, ya, kita bisa mengedukasi ya. Dalam waktu dekat kita nanti juga akan mengadakan roadshow ya ke pelosok-pelosok Nusantara. Nah, harapan kita. Nah, itu komite diklat. Komite hukum ya yang mengkaji apakah peraturan-peraturan yang diterapkan oleh otoritas kita masih relevan nih. Ini sekarang nih kita belum berbicara nanti ini yang lebih jauh nih. Ini saya curiga nih akan ada pertanyaan lagi. Nanti itu Pak, nanti. Otoritas kita yang 3 nih kan tentunya masih relevan nggak dengan aturan kita, dengan hal-hal yang kita jalankan sekarang. Nah, itu komite hukum akan mengkaji aturan-aturan tersebut dan membuat usulan termasuk penegakan etik. Dan ada lagi komite pengembangan dan teknologi. Ini yang harapan saya bisa bekerja maksimal. Karena industri kita nih jangan ketinggal dengan industri lain, khususnya dari segi teknologi. Nah, teknologi yang sudah diterapkan oleh industri lain, oleh negara lain, harus bisa kita serap dan kita kembangkan. Nah, itu di komite pengembangan. Samping itu ada komite humas yang bertugas ya untuk memfasilitasi baik ke lembaga lain ataupun ke internal kita. Itu ada. Nah, di samping itu ekosistem kita sudah lengkap ya. Ekosistem kita sudah dari mulai lembaga pengawas, bursa berjangka, dari lembaga clearing, pedagang berjangka, pialang berjangka, ya, penasihat berjangka sudah ada. Kedepannya harapan kita sudah ada sentra dana berjangka. Nah, itu yang coba kita garap nantinya. Ternyata lumayan kompleks juga ya Pak di dalamnya ya. Termasuk juga tadi ada badan administrasinya, sarana lembaga penyelesaian sengketanya sudah ada juga. Oke, nanti mungkin kita akan lebih bahas di dalam situ. Gas. Ya. Nah, kemudian kita mungkin beralih ke dari anggota-anggota yang ada sejauh ini ya. Nah, mungkin bagi yang belum tahu atau ada misalkan let's say ada pialang baru ingin bergabung ke Aspeptindo, nah, persyaratannya itu apa saja? Kalau persyaratannya kita nggak berat ya, sama seperti menjadi keanggotaan lain. Kalau umpamanya badan hukum atau lembaga, ini sekarang yang bisa menjadi anggota Aspeptindo dulu ya, saya jelaskan ya. Semua yang mendapat perizinan dari Bapepti wajib. Semua yang mendapat izin dari Bapepti wajib menjadi anggota Aspeptindo Asosiasi. Itu ada di Undang-Undang dan Perka nomor 111. Oke. Apa saja? Ya, tentunya bursa berjangka, lembaga clearing, ya kan? Nah, apalagi bank penyimpan termasuk kalau dia mengajukan diri sebagai bank penyimpan, itu anggota Aspeptindo. Terus selain dari pedagang berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, wakil pialang berjangka WPB, ya, teman-teman WPB, nah juga anggota Aspeptindo, dan kedepannya sentra dana harus kita gas. Oke, banyak ya Pak ya semuanya ya? Banyak, anggota kita banyak. Kalau di total sekarang itu sekitar kurang lebih 2.000. 2.000? Kurang lebih. Oke. Nah. Udah sama wakil pialang berjangkanya. Oke, nah kalau kita lihat dari anggota sebanyak itu ya kan dari macam-macam ya, ada lembaga penyimpanan, ada wakil pialang juga termasuk. Nah itu gimana cara mekanisme mengawasi semua itu gitu? Dari sebanyak itu. Wah, sanggup kita kalau ngawasinnya. Tapi kan sudah berpedoman pada kode etik, sudah ada aturan Bapepti, ya mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh peraturan-peraturan otoritas kita. Nah, sejauh ini ya kita hanya memberikan edukasi, ya semua alhamdulillah semua udah berjalan on the track nih. On the track kita hanya memberikan edukasi, ya salah satu termasuk tugas kita adalah menyampaikan informasi-informasi khususnya apabila ada aturan-aturan baru. Nah, kalau artinya mengawasinya, memang kita bukan lembaga pengawasnya, tapi kan walaupun kita mereka anggota kita, tapi memang kita bertugas artinya
ikut berperan ya, memberi himbauan-himbauan ya, ikut menyampaikan hal-hal yang terbaru ya, isu-isu apapun yang terbaru terkait industri kita. Oke. Terus juga tadi Pak Zulwan sempat notice nih apapun yang berkaitan sama pialang ya, sama Bapepti itu harus ada yang memperoleh izin dari Bapepti. Itu harus menjadi anggota asosiasi. Ya. Nah, misalkan nih kita ngelihat ada banyak pialang, mungkin ada termasuk salah satunya yang dalam tanda kutip scam juga. Otomatis kan itu nggak punya keanggotaan Aspeptindo. Nah, sejauh ini seberapa besar dalam tanda kutip ya pialang-pialang scam seperti itu, dan apakah ada atau banyak atau seperti apa kondisi di Indonesia, Pak? Oke, di kondisi di industri, nah kalau terkait, nah ini gimana? Ini mungkin ya sedikit saya bercerita ya. Kita tentu saja akan mengatur anggota kita yang menjadi anggota kita, ya. Begitu juga regulator akan mengatur yang menjadi di bawah yang resmi berada di bawah pengawasannya. Oke. Banyak ya kita sebut pelaku-pelaku oknum yang melaksanakan kegiatan ilegal. Kita buat seperti itu. Nah, memang kita menyampaikan, ada informasi, kami selalu rutin nih, ada informasi, mohon bantuan juga kepada teman-teman, kegiatan-kegiatan apapun, sampaikan kepada kami, ya kan. Kita rutin bekerja sama dengan otoritas kita. Nah, ini ada nih seperti ini nih, mohon segera dilakukan tindakannya. Nah, bobotnya seperti apa nanti mereka akan bekerja sama dengan penegak hukum lagi. Ada lagi nih. Jadi kalau yang sifatnya ilegal, mungkin ranahnya apakah otoritas kita nanti akan berkolaborasi dengan penegakan hukum. Pernah juga kita dalam suatu kegiatan dulu ada di daerah tertentu ya kita sebutkan, pernah kontribusi asosiasi dengan penegak hukum dan Bapepti. Ya, 3 unsur itu bekerja sama. Bagaimana? Kita sih lebih mengedepankan membina sih. Ya kan? Dibina dulu pelaku-pelaku yang mungkin belum teredukasi. Ya. Tapi, nah ini bahasa tegasnya nih. Bina bagaimana sebaik mungkin, bahwasanya industri PBK ada regulasinya loh. Ya, industri perdagangan berjangka komoditi, transaksi mengenai trading semua tuh diatur, ada otoritasnya. Kalau ada terinfo yang belum terinfo, mungkin coba kita datang. Kita lakukan pembinaan. Tentunya yang melakukan pembinaan itu kan otoritas. Nah, kita hanya ikut memfasilitasin. Kalau terlibat kita juga ikut. Kita sampaikan, ada loh aturannya, ada loh ininya pengawasnya. Nah, ini lebih enak, lebih aman. Nah, seperti itu. Nah, kita lakukan. Nah, kalau memang masih bisa dibina. Ya. Kalau tidak bisa dibina ya biar penegak hukum yang bertindak. Jadi dalam hal ini mungkin dari Aspeptindo lebih cenderung ya, kalaupun ada ya, bahkan bisa informasi-informasi tersebut bisa disampaikan ke Aspeptindo ya? Iya, boleh kita bekerja sama. Kita nanti ada dulu ya di bironya pengawas kita. Nanti mereka yang mulai dari melakukan penutupan websitenya, mulai nanti langsung untuk kondisi sekarang, apakah mereka langsung terjun langsung, tentunya bekerja sama dengan penegak hukum juga. Kemudian terkait sanksi juga, tadi kan kata Pak Zulwan sejauh ini belum ada sama sekali lah, sanksi kan masih oke-oke aja gitu. Berarti kan? baik-baik. Berarti industri PBK ini masih top, baik-baik. Karena kita belum memberikan sanksi. Tapi katakan gitu, nanti suatu saat ada yang sampai melanggar segala macam, nah sanksinya tuh apa sih dari Aspeptindo mungkin? Sanksi yang diberikan oleh Aspeptindo itu ya sebenarnya sih berupa sanksi tertulis ya, sanksi administratif ya, mulai dari teguran ya, pembatalan izin ya, bukan pembatalan izin namanya, pencabutan keanggotaan ya kan, mulai dari sampai kami memberikan rekomendasi. Artinya kami bisa memberikan rekomendasi ya kepada teman-teman anggota Aspeptindo bahwasanya orang ini telah melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu. Dan rekomendasi apakah SRO, apakah bursa akan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi. Karena yang berhak memberikan sanksi yang lebih tegas ya itu sebenarnya adalah otoritas kita. Termasuk juga bursa, apakah dia mencabut keanggotaannya. Nah, itu kita hanya sifatnya memberikan rekomendasi. Dan bisa juga kita memberikan denda dari Aspeptindo, denda dia seperti itu. Nah, untuk sanksi yang lebih tegasnya ada otoritas yang mengatur. Baik. Dari rekomendasi kita tentunya. Nah, kemudian
yang saya tangkap ya Pak ya, jadi salah satu peran Aspeptindo juga kan representasi dari semua anggotanya terhadap bridging lah ke pemerintah. Nah, sejauh ini prosesnya seperti apa ya, dan apakah dari sisi birokrasinya ada kendala kah yang di mana kita ketahui mungkin ya ada oknum-oknum tertentu atau seperti apa gitu di sana. Ini udah mulai nih. Oke. Tapi yang benar ya. Kita pengurus asosiasi ya bukan ditunjuk sebagai pemimpin ya, tapi ditunjuk sebagai perwakilan sebenarnya. Yang mewakili semua industri perdagangan berjangka ya, memiliki anggotanya ya. Bagaimana menyikapin adanya aturan-aturan, mewakilin hubungan kepada otoritas-otoritas yang baru. Ini pasti yang arahnya ke 3 otoritas nih. Ya kan? Sebab tahu sendiri kan setelah diundangkannya ya Undang-Undang P2SK kemarin, industri perdagangan berjangka komoditi sudah ada 3 otoritas. Bapepti, ya Bank Indonesia, OJK. Nah, prosesnya itu. Nah, ini salah satu tugas kami ini yang bagaimana nomor 1. Bagaimana ekosistem industri perdagangan berjangka ini harus tetap eksis. Sudah ada semuanya. Nah, selanjutnya bagaimana perpindahan ini sebagaimana disebutkan oleh JK terlaksana secara seamless ya. Artinya terlaksana artinya tidak menimbulkan gejolak apapun. Nah, sampai saat ini alhamdulillah berjalan ya sesuai dengan keinginan. Hanya beberapa memang aturan-aturan yang diterapkan dengan otoritas yang lama, ya otoritas Bapepti dan sebelumnya dengan otoritas BI atau OJK mungkin perlu penyesuaian. Nah ini tugas kami mewakilin, menampung aspirasi, usulan-usulan dari teman-teman, ya bagaimana ke depannya, bagaimana pengaturannya, sistem transaksinya. Nah itu saat ini kami lagi artinya lagi sedang membangun kerjasama dengan lembaga ketiga otoritas itu. Nah, kemudian dari sekarang kan sudah semakin baik lah ya kan, ada 3 otoritas. Alhamdulillah bagus. Nah, kemudian kalau dari sisi anggota-anggotanya nih, gimana caranya ngedorong ya dari sisi Aspeptindo ini bisa inovasi-inovasi ke depannya itu lebih baik lagi gitu? Nah ini kalau saya pribadi melihat ya gini kan, 3 otoritas itu tentu saja bukan ya namanya 3 diawasin oleh 3 pengawas itu bukan, pertama mungkin iya ya. Seperti berat. Tapi setelah berjalan itu saya rasa nggak ada masalah dan kedepannya akan menghasilkan kualitas yang unggul. Harusnya industri perdagangan berjangka yang lebih unggul daripada industri lain karena bayangkan 3 otoritas keren loh, Bank Indonesia, OJK dan Bapepti. Otoritas-otoritas itu kita bukan kaleng-kaleng, jadi harusnya industri kita ini semakin unggul dan tangguh. Nah, harapan saya ya untuk bagaimana kita berinovasi ini. Nah, kita kalau dari kami dulu nih, selama ini kan produk kita hanya SPA ya, transaksi perdagangan sistem perdagangan alternatif ya, transaksi indeks ya, komoditi atau multilateral. Nah, ada angin segar nih ya. Selain kita harapannya dari bursa juga nanti melakukan pengembangan produknya yang tentunya siap mengakomodir regulasi otoritas yang baru. Nah, tapi boleh juga dong harapan saya yang selama ini kita melaksanakan transaksi yang sudah ada di Bapepti, boleh juga kita transaksi produk-produk yang selama ini diawasin oleh Bank Indonesia. Produk-produk yang selama ini diawasin oleh OJK, kenapa enggak? Ya, nah itu artinya nantinya industri kita nih banyak nih produknya. Wah, ini makin menarik ya, Pak ya. Tentunya kembali lagi kalau industri kita nih semakin baik, semakin berkembang, semakin bagus, semakin kokoh, ya tentu kompetensi kita juga harus makin naik. Harus ngikutin ya Pak ya? Harus ngikutin dong. Jadi aturan-aturan yang sebenarnya kelihatannya berat, kalau sudah dijalani, ya itu udah biasa aja, nggak ada masalah lagi. Oke, menarik. Nah, terus juga Pak Zulfan ya, tadi kan terkait produk ini kita udah ngebahas ke produk ya Pak ya. Inovasinya udah segala macam, bahkan produk-produk yang ada di BI, kemungkinan mungkin ya, ke depannya bisa aja akan diadakan juga gitu ya di sini. Nah, tapi yang saya temukan di lapangan Pak, justru ketika live gitu ya, ada banyak pelaku pasar gitu ya, teman-teman trader gitu ya, pengennya itu produknya kripto Pak, jadi futures kripto gitu Pak. Nah ini gimana nih Pak, secara regulasinya seperti apa,
Terus memungkinkankah apakah Oke. diadakan atau seperti apa? Kalau kripto sendiri kan sudah ada pengaturan lebih lanjut Ya. ya. Memang bukan di industri perdagangan karbo komoditi lagi. Pasca sudah resmi diundangkannya Undang-Undang P2SK ya, udah resmi di bawah pengaturan OJK. Oke. Jadi, nah memang ada pernah mungkin Bapak mendengar tuh namanya crypto future ya. Selama ini kan itu pialang yang yang bisa melakukan transaksi, bukan melalui pialang transaksinya. Kedepannya, tapi ini masih bocoran ya. Iya. Nggak bisa saya Bagus bocorin dong. sebenarnya nih. Tapi. Jadi kedepannya semua udah di bawah pengaturan OJK. Oke. Saat ini belum bisa dilaksanakan, kemungkinan menunggu aturan OJK yang akan dikeluarkan. Ya mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini keluarlah. Mudah-mudahan harusnya lebih cepat lagi. Nah jadi artinya kalau berbicara mengenai kripto, khususnya ke crypto future atau yang biasa disebut dengan apa tuh perpetual ya artinya. Nah, itu nggak di industri kita lagi, tapi langsung di bawah OJK dan ada bursanya, bursa kriptonya sendiri. Oke. Jadi ya harusnya kalau udah sah, udah jelas gitu ya, kita bisa tahu dan kita bisa jawab harusnya untuk yang pengen request futures mungkin ya. Harusnya ya. Harusnya, tapi kan kembali lagi, kalau yang disebut jelas dan terang benderang, kalau aturannya sudah dikeluarkan. Oke. Saya baru dibilang bocoran, enggak sih, belum bocoran sih, tapi berdasarkan amanat Undang-Undang P2SK, crypto future ya atau kripto itu berada di bawah pengaturan dari OJK langsung, jadi enggak di bawah Bapepti dan bursanya bursa kripto dan pialang berjangka ya, pialang berjangka. Kedepannya mungkin sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut ya. Sekarang misalnya ini masih di moratorium nih. Ada peraturan lebih lanjut. Kedepannya kemungkinan besar ya. Sampai ini kita nggak bisa bilang pasti. Sampai ada aturannya itu di bawah pengaturan OJK. Artinya bukan di kita lagi. Sudah resmi lah. Oke. Ada estimasi kira-kira kapan Pak? Di tahun ini kah atau tahun depan? Seperti apa itu? Ya, estimasi yang membuat aturan estimasi. Tapi harusnya ya kalau kita bilang bocoran dari mana nanti kan heboh lagi nih. Mudah-mudahan jangan di koran-koran bocor dari mana. Ya kemungkinan besar bulan-bulan ini ya harapan aja lah daripada estimasi ya. Harapan bulan September ini sudah ada keluar. Kalaupun karena yang akan dikeluarkannya tentunya mungkin OJK akan mengeluarkan peraturan OJK sendiri, bukan Bapepti yang mengeluarkan aturannya. Harusnya harapan saya sih bulan inilah. Bulan ini, wah, dalam waktu dekat nih ya Pak. Biar ada kejelasan nih. Siap. Nah, kemudian dari sisi tantangan Pak yang dilalui sama Aspeptindo untuk menjaga integritas dan menjaga kestabilan dari industri ini secara keseluruhan, kira-kira apa? Tantangan, banyak tantangan ini banyak. Karena kan kalau dilihat dari ya gempuran ya sosial media informasi kan mungkin banyak orang yang salah jalan lah gitu kan. Terus masih banyak stigmanya tuh negatif. Nah, itu gimana menurut Pak Zulfan? Tantangannya sebenarnya ini gini, bukan tantangan kita bilang ya, lebih ke tanggung jawab kami. Ya, kritik kami ya. Kalau memang kami belum maksimal melaksanakan tugas nih. Karena bukan kami, mungkin anggota kita ya, kita bersama, kami sebagai asosiasi yang diharapkan sebagai garis depan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat tuh. Ya, tantangannya sebenarnya itu banyak masyarakat yang belum teredukasi ya bahwasanya sebenarnya transaksi di perusahaan legal itu lebih terjamin ya, transaksi di perusahaan legal lebih terjamin, lebih aman ya, artinya lebih memperoleh kepastian dalam hal aturan-aturannya. Nah, kalau transaksi terhadap di market atau di institusi di pelaku-pelaku yang ilegal lebih gampang, ya yang namanya ilegal itu pasti gampang lah, ya. Gampang ya. Tapi ya kalau begitu mengerugikan mereka, kita dibuat susah. Nah, jadi tugas kita memang bukan tantangan sih. Ya, artinya bagaimana mengedukasi ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah, kita sudah melakukan bulan literasi September ini ya bersama Bapepti ya. Kita dari Kementerian Perdagangan kita akan melakukan bulan literasi 1 bulan penuh
Nah, diharapkan nih teman-teman juga nih ada nih. Silakan yang ingin mengundang kami ya, atau dari IMF mau datang kemanapun, kita siap hadir. Di seluruh pelosok Indonesia, kalau ada undangan, kita siap hadir memberikan edukasi kepada masyarakat dan teman-teman. Wah, ini keren nih. Nanti bakal dijadiin highlight kayaknya, Pak. Boleh, kita siap hadir. Nah, dalam rangka bulan literasi nih, ada nanti bulan September ada pembukaan. Kalau bisa nanti hadir ya. Siap. Insya Allah mungkin nanti dibuka oleh Pak Menteri nih. Nah, Pak Menteri dan Ibu Wamen dan pejabat kepala Bapepti ke otoritas, 3 otoritas pun insya Allah kita undang. Dan tentunya hadir juga, Bang. Siap. Kemudian terkait dari perkembangan industri ya, sejauh ini mungkin dari awal kalau kita lihat dari sisi produk-produk kan sudah mulai menyesuaikan, ya kan, mengikuti juga perkembangan atau request dari teman-teman dari anggota pedagang gitu ya. Kedepannya akan seperti apa perkembangannya kira-kira menurut Pak Zulfan? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Asputindo membentuk komite pengembangan dan teknologi. Kita harus bisa mengadopsi perkembangan teknologi. Nah, produk-produk apa yang mungkin sesuai dengan karakter kita nanti. Nah, nggak usah khawatir. Kalau umpamanya produk keuangan, kita ada Bank Indonesia, kita ada OJK, mengenai produk yang bersinggungan dengan efek, ke OJK, bersinggungan dengan valuta asing, kita bisa juga nanti, karena kita keren nih, valuta asing bisa, efek bisa, komoditi khususnya nih, komoditi bisa kita jalankan semua. Nah, komite pengembangan dibawa di asosiasi itu nanti, itu melakukan kajian-kajian tentunya bersama SRO Bursa. Apakah ada produk baru? Nah, kita mengeluarkan ide sama-sama ini cocok nggak diterapkan di bursa, buat kajian-kajian. Nah, itu nanti tinggal usulkan ke Bapepti atau bersama bursa usulkan ini ada produk baru. Menarik ya Pak. Jadi akan selalu berkembang tentunya ya. Bukan selalu, harus mengikuti, dan sebagai orang yang diberi amanah untuk menjalankan asosiasi ini harus bisa berkreasi juga, harus punya ide-ide nih. Walaupun kadang-kadang saya baru bisa keluar ide nih kalau di kereta api. Lagi merenung atau gimana, Pak? Memang aktivitas saya ini hampir tiap hari Jakarta Bandung. Untung ada kereta yang cepat. Nah, kalau lagi di kereta cepat tuh kan sinyal susah. Nah, itu baru bisa merenung. Ini ke depannya nih seperti industri ini, apakah ada produk apa nih udah cocok nggak? Nanti kadang-kadang ada baca iklan, ini teknologi ini kayak cocok nih diterapkan di industri kita. Nah, ini biasanya saya akan lempar ke komite pengembangan. Tolong dong dibuat kajiannya. Nah, pelan-pelan. Nah, dari regulasinya cocok, dari karakternya apakah cocok. Nah, mudah-mudahan artinya kita tidak menutup kalau ada perkembangan baru Nah, baik itu yang terkait dengan komoditi, khususnya komoditi transaksi SPA atau forex. Nah, ini sekali lagi nih teman-teman nih, untuk kedepannya nih nggak ada lagi ngomong nih nanti kalau kita bisa bedain nih orang legal, transaksi legal, pelaku legal sama ilegal. Kalau masih ngomong transaksi forex, kemana aja? Sekarang BI udah menyatakan pasti bukan transaksi forex, PUFA. Jadi PUFA disebut pasar uang dan valuta asing. Nah, jadi nggak ada lagi kalau masih ngomong trading forex. Kemana aja? Zaman itu. Jadi. Sekarang udah namanya PUFA. Jadi derivatif PUFA. Jadi pasar uang dan valuta asing. Jadi gampang. Kalau ada seminar trading forex nanti ke depan kalau ada berarti jangan-jangan itu pelaku ilegal tuh. Karena yang harusnya udah di bawah naungan Asputindo udah jadi PUFA di bawah naungan BI nanti penyebutannya sudah pasar PUFA derivatif PUFA, pasar uang dan valuta asing. Ketahuan nanti. Ketahuan. Sama yang ngomong, ayo trading forex bersama. Ini patut dicurigai ya, Pak ya. Berarti kita positif aja. Berarti belum dapat info ada BI yang ngatur. Kalau sudah ada info masih melakukan itu, berarti jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah, ini jadi kita udah biasakan nanti itu namanya PUFA PUFA. Nah.
Nah, kemudian kalau dari sisi ini kita ngelihatnya perspektif dari pelaku pasar ya Pak, misalkan traders nih, terkait bagaimana ya langkah-langkah tips apa ya lebih cenderung ke pilih biar nggak tersesat gitu. Katakan pialang yang benar gitu. Dari sisi asosiasi seperti apa mengedukasinya gitu. Dari asosiasi ya harapan kita tentunya masyarakat lebih aware ya, lebih aware. Sesuatu yang mudah itu zaman sekarang itu mungkin bukan dibilang nggak ada yang mudah ya, tapi kalau yang terlalu mudah, terlalu teriming-iming, terlalu memberikan kita harapan itu, terlalu memberikan harapan yang itu mesti patut kita curigain. Iya, setuju. Nah, karena semuanya itu ada risiko. Kita jalan kaki, berbicara nih kita nih ada risiko nih. Iya. Ya, mudah-mudahan sehat kita semua, tiba-tiba pulang kena serangan jantung, ada saja resiko, kita nggak tahu. Iya, betul. Jadi kalau yang menyatakan transaksi apapun tanpa ada resiko, patut dicurigain. Nah, karena ngomong aja berisiko, bisa aja bola ini jatuh. Apapun kegiatan tuh selalu ada resiko. Jadi, yang terlalu memberikan iming-iming terlalu besar, itu patut dicurigai. Walaupun saya nggak menyatakan itu salah. Dengan keahlian tertentu, mungkin keahlian dari rekan-rekan dari bisa saja, artinya memiliki keahlian tertentu, orang bisa menghasilkan, mengelola ya apapun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, apabila orang itu benar-benar ahli, bisa saja. Tapi kalau orang yang tidak ahli, dia ingin memberikan resiko, dan hati-hati lagi, kembali lagi nih, yang paling penting utama adalah cek dulu legalitasnya di otoritas. Terdaftar nggak dia di Bapepti, terdaftar nggak dia di OJK, ya, terdaftar nggak dia di BI. Jadi industri kita ini keren. Iya, betul. Nanti ke depannya mungkin para wakil pialang ini bisa saja nanti kita bikin ada izin, ada logo OJK, BI. Bapepti. Widih. Kantor ini juga. Iya, betul. Nanti. Betul. Di sini nanti ada tulisannya di bawah pengawasan OJK, di bawah udah ada tuh. Udah. Nah, kan keren. Jadi artinya kita nih akan ke depannya jadi orang-orang top lah kalau saya bilang. Ya, keren. Berarti sebenarnya kalau dari sisi aspek Tindo ya balik lagi ya lebih mengedukasi ya dalam artian harusnya masyarakat ya pelaku pasar itu aware ya untuk yang hal-hal kayak tadi terlalu mudah ya, misalkan mudah deposit segala macam lah. Yang bisa kita katakan ya nyaris tidak masuk di akal lah ya kan. Tapi yang paling penting cek aja legalitasnya dulu. Cek legalitas. Silakan datang ke Aspetindo. Cek nama ini ada nggak di Aspetindo. Nah, ini bersifat rahasia ya. Ini bersifat rahasia. Tapi ya Aspetindo juga. Nah, Bapepti sudah hati-hati teman-teman ya, pelaku-pelakunya hati-hati. Bapepti kan sudah merilis orang-orang pelaku-pelaku nih. Bapepti sudah mengatur industri ini sedemikian rupa ya, sedemikian baiknya. Bahkan pelaku-pelaku yang sudah artinya sudah dinyatakan melakukan pelanggaran aturan ini, Bapepti sudah punya catatan nih, istilahnya DODC nih, daftar orang dalam catatan, daftar orang dalam pantuan. Nah, jadi hati-hati teman-teman kalau yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan. Nah, ada DODC dan kita di Aspetindo tahu nih. Jadi silakan aja nanya. Nah, ini baru-baru ini ada anggota kami, ya saya cerita anggota kami yang minta referensi terkait dengan nama seseorang, ya. Nama seseorang, dia ingin pindah di perusahaannya. Dia seorang wakil pialang berjangka, dia ingin pindah di perusahaannya. Nah, kebetulan zaman sekarang kan dia kontak melalui handphone, ya kan, Pak minta informasi dong terkait nama ini. Nah, kenapa nggak ke otoritas aja? Saya bilang gitu. Ke otoritas aja. Ya, otoritas udah juga menyampaikan sih katanya. Tapi pandangan dari Aspetindo, pandangan dari saya memang orang ini pernah umpamanya berperkara. Nah, tapi kalau belum ada rilis dari pemerintah, dari otoritas menyatakan bahwasanya orang ini melakukan pelanggaran, ya, artinya mungkin masih bisa lah, silakan Bapak kalau menggunakan jasa orang tersebut, namun kembali kepada yang menggunakan usernya ya kan, silakan pakai WPB tersebut. Tapi setahu kami
ya ini orang ini pernah bermasalah. Ya, mungkin bermasalahnya kan, tapi namanya kalau belum jelas, belum ada kepastian hukumnya, kita kan nggak bisa menyampaikan seperti itu ya. Nah, sampai ada, biasanya kalau kita cek itu juga itu ada DOD masuk dalam DODC, kita hanya memberikan referensi aja. Oh, orang ini sedang dalam catatan Bapepti. Nah, silakan mau dipakai atau dalam tempo berapa bulan tidak boleh, ada sanksinya tuh. Tidak boleh bekerja, tidak bolehlah di industri ini beraktivitas di industri PBK kita. Nah, hati-hati. Berarti sejauh ini ketika ada ya sengketa lah bisa dikatakan ya, misalkan antara anggota terus dengan wakil pialang tadi, sejauh ini masih cenderung kayak ngasih referensi itu ya, kalaupun ada perselisihan. Sebenarnya kalau ada yang aware, ya kembali lagi, ada yang aware mau minta referensi dari kita, kita siap. Sepanjang itu artinya otentik, ya, ada faktanya. Kita juga nggak boleh, itu nasib seseorang, nggak boleh kita katakan kalau dia belum secara nyata dirilis, ya, udah ada namanya pemeriksaan oleh otoritas kita, dia bersalah atau tidak, udah diputus, kita nggak akan berani menyampaikan. Ya. Kalau sudah ada. Nah, berdasarkan dari ini yang kami terima juga, orang ini pernah terlibat kasus pelanggaran PBK. Paling kita hanya referensi itu aja. Kita kembalikan kepada perusahaannya, apakah menggunakan jasa dia atau enggak. Gitu aja. Baik. Nah, kemudian kalau kita melihat tren perkembangan ya, harapan Pak Zulfan mungkin ke depannya terkait industri ini seperti apa, terus dari sisi aspek Tindonya seperti apa, dan juga lebih ke secara umum gitu ya, bahkan dari sisi para pelaku pasarnya, semua yang berperan aktif di dalamnya gitu. Wah, harapan saya ya industri ini, harapan saya ini impian ya, impian saya. Pertama sekali ya, sebagaimana kita negara agraris ya, komoditi kita tuh bisa jalan lah gitu. Nah, ya, bagaimana pasar komoditi kita, yang negara kita ini negara komoditi bisa berjalan, itu harapan saya. Bagaimana bursa kita bisa berjalan, nah itu harapan yang paling pertama, itu menjadi impian. Gimana itu kadang-kadang sampai melamun ini seperti apa problemnya nih, itu harapan saya. Yang kedua ya, semoga image buruk nih ini PBK ini, nah, akibat adanya oknum-oknum yang sebelumnya nih, pernah dulu kan heboh-heboh dulu ya, kita waktu zaman COVID dulu atau sebelum COVID itu. Nah, itu kan yang dilakukan sebenarnya dilakukan bukan oleh pelaku yang legal, tapi yang ilegal, tapi nempel karena berkat-dekat nempel sama kita. Nah, jadi harapannya agar masyarakat lebih aware, lebih hati-hati ya. Bagaimana kalau berinvestasi ya atau bertransaksi, lebih cek and recheck lagi, lebih bagaimana aware, bagaimana mengetahui bahwasanya transaksi di legal ya, di industri yang legal yang sudah di bawah pengaturan otoritas itu lebih terjamin ya mengenai transaksinya dibandingkan dengan yang ilegal. Nah, karena jujur nih, kembali lagi, kompetitor kita sebenarnya bukan sesama pialang. Kompetitor kita adalah pelaku-pelaku ilegal. Nah, itu. Betul. Kompetitor kita sebenarnya kalau dari kita sih di Asmeptindo tuh setiap sore itu para di root itu tuh kan kadang-kadang kita suka ngobrol santai ya. Membahas Indonesia ini, menggosip apapun. Nggak ada jiwa, nggak ada perasaan kompetitor, nggak ada perasaan apapun, akrab. Tapi yang menjadi concern kita para pelaku ilegal sebenarnya. Nah, itu harapan kita, kalau kita semua bisa bahu-membahu ya, semua kompak ya, bagaimana mengedukasi masyarakat agar jangan bertransaksi di ilegal, agar masyarakat aware ada bahwasanya industri perdagangan berjangka sudah diatur sedemikian rupa. Ya, kembali lagi, yang namanya diatur mungkin sedikit ribet ya, sama juga dengan melamar anak gadis orang, mungkin prosesnya ribet, tapi setelah dilamar, sudah berjalan kan, nah lebih aman daripada membawa larian anak gadis orang. Nah, itu kan lebih bahaya gitu kan, lebih gampang tapi bahaya ke depannya. Ada sanksi hukum yang akan menanti di ujungnya. Nah, itu. Nah, samping itu
di harapan saya yang paling lagi adanya 3 otoritas ini, semoga ke depannya industri perdagangan berjangka komoditi ini ya bisa dilirik oleh pemerintah, ya bisa dilirik oleh pemerintah agar pemerintah lebih memang udah dilirik dalam ini sudah Kementerian Perdagangan, tapi pengalaman saya waktu COVID, ya COVID-19, ya industri pasar modal diberi ini waktu itu WFH, apa istilahnya, pembatasan nggak boleh, istilahnya WFH, tidak ada surat kementerian mengeluarkan ya waktu itu, tapi pasar modal ada, industri asuransi ada, tapi ternyata perdagangan berjangka komoditi enggak, lupa. Nah waktu itu kami bersurat kepada, alhamdulillah ditanggapin pemerintah nih, menanggapin bahwasanya ada loh industri perdagangan berjangka komoditi, ada komoditasnya, ada pasar bursa berjangkanya. Nah, tapi waktu itu saya cuma melihat apakah mungkin waktu itu belum aware bahwasanya perdagangan berjangka komoditi ini tidak sebesar dengan industri di sebelah industri ya, kita sebut lagi ya, industri yang lain. Nah, kalau semuanya berjuang bahu-membahu, minimal itu bangga memperkenalkan industri perdagangan berjangka komoditi, ya tentunya masyarakat tidak saja di dalam negeri, luar negeri lebih mengenal industri kita. Iya, betul. Oke, menarik ya, dari harapan yang sebanyak itu nih. Nah, impian. Impian. Nah, harapan bisa ya, impian, harapan apa bedanya? Ya, tipis ya. Ya. Berarti kan ini impiannya kan besar ya Pak ya? Impian yang harus diwujudkan. Ya, betul. Selagi masih bernapas. Selagi masih punya kekuasaan dan diberi tanggung jawab. Nah, dari impian yang besar itu pesan deh gitu untuk teman-teman atau masyarakat secara umum itu, biar kita tuh bisa sama-sama mencapai keimpian tersebut, apa nih pesan gitu, untuk pesan apa yang harusnya diketahui lah? Pesan singkat apa pesan berantai? Pesan berantai boleh Pak, gitu, biar masuk otak gitu Pak. Gimana Pak? Pesan saya ini enggak ada kepada masyarakat, apa ya? Kemana nih? Ke masyarakat apa pelaku dulu nih? Ke masyarakat yang nantinya bakal jadi pelaku. Kepada masyarakat ya, bahwasanya pesan saya pertama, ya, apapun yang disampaikan oleh orang yang memberikan imbalan atau iming-iming yang tidak artinya tidak masuk di sulit ya terlalu muluk-muluk, mungkin lebih hati-hati ya. Tapi ya kita harus bersikap lebih bijak. Nah, ceklah dulu legalitasnya, itu nomor 1 kalau ada itu. Yang kedua adalah ya kita berpikir positif juga ya, bahwasanya tidak semua ya karena ada kesalahan oleh oknum-oknum yang sebelumnya yang mengatasnamakan industri PBK, maka industri PBK jadi buruk seperti itu. Betul. Enggak juga. Nah, kan banyak kok, dan semua aturan dibuat itu sebenarnya untuk merapikan, tapi tentu saja ada oknum yang melanggarnya. Nah, itu kan bukan sama seperti, wah kita nggak suka dengan oknum ini, maka institusinya nggak bagus. Bukan, itu adalah orang perorangan. Jadi karena tidak semuanya seperti itu ya, karena akibat perbuatan seseorang maka langsung dijudge industrinya seperti ini. Enggak juga. Industri perdagangan berjangka komoditi khususnya, bayangin kurang apa kerennya ya. 3 otoritas. Ya, kurang apa lagi, masih khawatir apa lagi dengan industri kita sini Bang. 3 pengawasannya lagi, enggak tahu pengawasan BI bagaimana, OJK bagaimana, BAUP 3 bagaimana. Jadi top lah pokoknya industri kedepannya industri PBK kita nih nanti. Mudah-mudahan ya bisa ikut memberikan sumbangsih ke negara juga, harapannya itu harapan kita semua ya Pak ya. Terus juga ini mungkin pertanyaan terakhir juga nih, gimana ngeceknya nih Pak? Tadi kan kita udah ngebahas legalitas segala macam, terus dari sisi katakan broker yang legal gitu. Nah, terus dari sisi aspek tindonya kita tuh ngeceknya di mana sih gitu? Ngecek apa nih? Ngecek legalitas. Terus dari sisi katakan aspek tindonya, atau ada katakan mau pengembangan apa segala macam, itu juga bisa nggak kita lihat gitu? Oke, kalau legalitas tentu banyak sekarang sebenarnya, banyak ya.
di lembaga clearing ada keanggotaannya, ya benar nggak dia terdaftar di bursa berjangka juga ada, benar nggak dia terdaftar nama PT-nya perusahaannya, ya kan. Nah di Bapepti ada, bahkan wakil pialangnya pun ada. Kalau dia ngaku wakil pialang ada terdaftar. Nah itu kita ngeceknya. Di Asbuptindo juga ada. Nah mau kemana? Jadi sekarang itu kan sudah zamannya jempol, gadget dan jempol, tinggal cek aja gitu. Nih izin aja. Sekarang aja kalau diketik nama kita aja nih, ya. Nama diketik aja di Google, ya kita sebutnya Google, keluar, keluar namanya. Ini PT ini ketik namanya, keluar semuanya. Sekarang ada. Jadi bisa melalui otoritas, bisa melalui lembaga clearing, bisa melalui bursa, ya. Kasbuptindo tentunya bisa. Nah, atau bisa ke saya langsung. Oh ini, bisa ke saya langsung. Jadi tentunya kalau siapa nih ini kan, Pak ada yang kenal ini WPB ini kenal nggak Pak? Oh, minta waktu ya sebentar saya akan cek dulu ke sekretariat. Oh, masih aktif. Nah, oh ini bisa langsung. Karena kan kalau ke birokrasi kan sudah tinggal klik aja nama ininya. Mungkin itu kan butuh waktu yang lama. Kalau saya selagi matanya masih melek, saya akan bantu, tanggung jawab saya. Wede. Oke, baik, mungkin itu Pak Zulfan ya sejauh ini. Terima kasih juga Pak Zulfan udah mampir sama-sama di salah-salah kesibukan yang sibuk banget, Bandung Jakarta. Sama-sama tanggung jawab. Ya, mudah-mudahan diberi kesan izin, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sama-sama kita membangun industri perdagangan berjangka komoditi yang kita cintai. Amin ya. Itu terima kasih, semoga ketemu di episode selanjutnya dari Sela-Sela Podcast. Sampai jumpa. Salam PBK.